Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan, nama saya Sahria, guru SMP Negeri 1 Pancalotang, Kabupaten Sidrap. Saya adalah sahabat Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan pengalaman berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan, yang merupakan tugas pembatik level 4. Setelah dinyatakan lolos dalam pembatik level 4, saya segera berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku atasan langsung saya. Saya meminta saran, masukan, dan persetujuan untuk melakukan sosialisasi di tempat saya mengajar. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya berkolaborasi dengan sahabat Rumah Belajar lainnya asal Sidrap, melakukan audiens dengan Dinas Pendidikan yang saat itu diwakili oleh Ibu Irma Fitriani, Eskom MAP selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap. Kami berdua kemudian menghubungi pengurus PGRI cabang Kecamatan Pancalotang untuk melakukan sosialisasi tentang praktik baik yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua PGRI cabang Pancalotang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi dan berkolaborasi tentang praktik baik yang sudah kami laksanakan di program pembatik ini. Sedikit informasi tentang kegiatan pembatik. Jadi kegiatan ini merupakan program peningkatan kompetensi etik guru yang diadakan oleh Pusdatin Kemendikbudristek. Jadi pembatik adalah singkatan dari pembelajaran berbasis TIK. Jadi di kegiatan ini mungkin ada persepsi bahwa yang bisa ikut hanya yang mahir TIK. Jadi ini mungkin persepsi yang salah Bapak Ibu guru sekalian, karena di pembatik mulai di level 1 itu kita diajar dari dasar. Jadi yang ikut pembatik bukan yang mahir TIK tapi yang ingin belajar TIK. Dan saya persilakan kepada Ibu Lonjo untuk mempresentasikan materinya. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi tentang masa depan. Bunyinya, masa depan bergantung terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, berbagi bersama, maka kita selangkah lebih maju menggapai masa depan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai sahabat Rumah Belajar bersama dengan Bapak Ibu guru semua akan menyampaikan materi tentang Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Yang selanjutnya ini merupakan praktik baik yang akan langsung dijelaskan oleh Ibu Saria secara langsung. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Saria. Ya, jadi kalau tadi Ibu Lonjo sudah memperkenalkan tentang dua platform yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk memudahkan kita bagi guru-guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Sekali lagi, TIK itu bukan untuk mempersulit kita Bapak Ibu, tapi itu untuk memudahkan, asalkan kita tahu caranya. Untuk tahu caranya tentu saja yang kita butuhkan adalah keinginan belajar, dan yang paling penting adalah semangat. Kalau hari ini Bapak Ibu coba kemudian lupa, dicoba lagi besoknya. Besoknya dilupa lagi, coba lagi besoknya. Jadi jangan menyerah, karena tanggung jawab kita adalah anak-anak yang masa depannya dipercayakan kepada kita sebagai seorang guru. Nah, saya akan langsung memaparkan praktik baik yang sudah saya lakukan
ini kemarin adalah penerapan model pembelajaran flip classroom terintegrasi rumah belajar dalam pembelajaran IPA. Jadi Bapak Ibu tentu saja bisa menggunakan model pembelajaran yang lain apa saja, yang jelasnya kami hanya memperkenalkan bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar ataupun platform rumah belajar untuk memudahkan kegiatan pembelajaran kita. Nah, adapun mungkin banyak yang bertanya-tanya apa itu model flip classroom. Nah, model flip classroom ini merupakan model pembelajaran kelas terbalik. Jadi kalau biasanya kita memberikan materi di dalam kelas, kemudian memberikan tugas kepada anak-anak setelahnya untuk dikerjakan di rumah. Nah, model pembelajaran flip classroom ini terbalik Bapak Ibu. Jadi kita biasanya kan sekarang rata-rata punya grup belajar. Nah, Bapak Ibu bisa menyalin link yang ada di sumber belajar pada platform rumah belajar, kemudian dikirimkan kepada anak-anak kita di grupnya, di grup belajarnya. Nah, ini nanti kemudian kita kasih tugas, kurang lebih seperti itu. Nanti di kelas yang akan kita lakukan tinggal kembali menonton video, kemudian meskipun sudah mereka nonton di rumah, kita kasih tugas untuk membuat ringkasan materinya dan memberikan tugas mereka membuat pertanyaan untuk di kelas. Nah, di kelas pekerjaan kita akan lebih mudah. Kenapa? Mereka sudah punya pengetahuan awal. Di PMM itu ada bukti karya. Di sana kita bisa melihat, oh ini yang dilakukan orang ketika mengajarkan materi ini. Jadi tidak ada lagi alasan untuk mengajar secara monoton hanya menjelaskan saja, karena pemerintah sudah menyiapkan platform yang bisa mempermudah kita. Kemudian yang terakhir kayak akan fitur-fitur yang sangat mendukung kira itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sekarang itu adalah semangat dan motivasi untuk terus belajar, karena ketika Bapak Ibu sudah berhenti belajar sebenarnya Anda sudah gagal menjadi guru. Jadi jangan katakan, sekali lagi jangan merasa bahwa Bapak Ibu sudah terlalu tua, karena selama belum pensiun Anda belum tua. Saya kira itu saja. Sebelum saya tutup, boleh saya minta berdiri sebentar Bapak Ibu. Kita akan sama-sama kita mulai rumah belajar. Kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Calon yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Jadi Bapak Ibu, TKB seru ini yang kemarin saya lakukan. Jadi menerapkan model flip classroom terintegrasi rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar dalam pembelajaran IPA. Nah, model flip classroom ini model kelas terbalik. Jadi kalau kelas tradisional biasanya kita belajar di sekolah kemudian diberikan tugas di rumah. Kalau kelas terbalik itu di rumah dulu kita belajar, anak-anak diberikan bahan dengan menggunakan sumber belajar dari portal rumah belajar, kemudian di sekolah tinggal dievaluasi. Nah, kelebihan menggunakan platform rumah belajar dan Merdeka Mengajar itu yang pertama, konten-kontennya dikemas secara menarik. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sahabat rumah belajar, demikianlah pengalaman berbagi saya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.